pinjol ilegal itu adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif seperti diatur di dalam hukum perdata. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi ramainya kasus pinjaman online atau pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat saat ini. Mahfud menegaskan korban pinjol ilegal tidak perlu membayar tagihan kepada para penyedia jasa pinjol. Hal ini disampaikannya seusai rapat masalah penegakan hukum terkait masalah keuangan dan pinjol ilegal. Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng hingga Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menyebutkan segala bentuk ancaman dari pinjaman online ilegal bisa dijerat dengan pasal pidana. Para pelaku tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan UU ITE dan perlindungan konsumen. Sehingga ia menghimbau masyarakat yang sudah sempat meminjam di pinjol ilegal agar tidak perlu membayar tagihan kepada pinjol ilegal tersebut. Bila ada terjadi penagihan secara paksa disertai ancaman atau intimidasi, maka masyarakat diminta untuk melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian setempat. Mahfud memastikan para pihak kepolisian akan langsung memasifikasi gerakan para pinjol ilegal dan akan bertindak tegas. Penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan finansial teknologi atau fintech peer-to-peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal. Jadi dua syarat objektif tidak terpenuhi, dua syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Nah, kemudian dari sudut hukum pidana ini banyak yang hari ini dirumuskan. Pertama, hal yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri, yaitu menyangkut ekses-ekses ikutan dari pinjaman itu, didorong untuk ditingkatkan langkah-langkah tindakan hukumnya. Ekses dari pinjaman itu yang tidak langsung terkait dengan pinjaman itu, misalnya ancaman kekerasan, ancaman menyebar foto-foto tidak senonoh dari orang yang punya utang kalau tidak bayar, itu terus sekarang bandar-bandarnya, pekerja-pekerjanya mulai dipindah. Nah, kemudian kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan pasal 368 KUH pidana, yaitu pemerasan. Pemerasan ini hukum pidananya. Lalu juga ada pasal 335
KUH pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan ayat 3. Nah, ini kami umumkan kepada masyarakat bahwa dari aspek hukum pidana terdata kita bersikap pinjaman online, pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal, tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan. Ya. Oleh sebab itu, himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Nah, saudara, dengan ini maka kita menegaskan kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah ada izin sah, itu silakan berkembang, karena justru itu yang diharapkan. Tapi yang ilegal ini akan kita tindak dengan ancaman hukum pidana seperti itu tadi. Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya, sehingga nanti di berbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk membayar, jangan bayar, karena itu ilegal. Nah, demikian dari